Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman SE. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Islam Darul Wasilah Cisarua Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Indah-Prasa PGRI dengan nomor peserta 2015004-26150. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Darul Wasilah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita baca doa ya seperti biasa. Dipimpin sama siapa? Oke, Kak, siap. Isadatuna Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kifayakuna salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ada. Katanya sakit, masih sakit ya? Masih. Oke, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Masih berkaitan ya, masih ingat materi sebelumnya apa? Kebutuhan ekonomi. Selanjutnya kegiatan ekonomi. Nah, yang sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pelaku ekonomi. Nanti di sini kalian akan mendapatkan informasi lebih tentang pelaku ekonomi. Oke, sebelumnya Bapak akan bertanya. Kalian tahu tidak pekerjaan ayah kalian sebagai apa? Sebagai apa? Coba, boleh satu orang, boleh contohnya. Ayah kalian, boleh siapa yang berani? Ayah kalian bekerja sebagai apa? Contoh saja siapa? Yang berani? Ya. Tapi tahu kan, sebagian besar tahu ya, ayah kalian itu bekerja sebagai apa. Terus siapa saja pelaku, coba sebutkan sama kalian, siapa saja pelaku ekonomi yang kalian ketahui. Pelaku ekonomi. Ada yang tahu? Sebutkan siapa saja pelaku ekonomi yang kalian ketahui. Ya? Iya? Pemerintahan ya? Oke, ya betul. Selanjutnya, udah paham ya? Berarti teman kalian tadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan kasih kalian
tugas terlebih dahulu, pretest terlebih dahulu ya. Boleh Bapak minta tolong dibagikan seorang satu, ketua kelas. Jangan lupa dikasih nama. Jangan takut salah. Yuk, boleh bawa ke depan. Kalau nggak boleh sama satu orang yang milih biar nanti rapi ya kumpulannya. Lo ambil aja sama aku satu-satu. Yang sudah boleh dikumpulin ke temennya. Oke, di sini masih ada yang belum paham. Ada yang sudah paham juga ada. Pastinya ya. Nah, nggak apa-apa, kita kan masih belajar nih. Udah semua ya? Coba perhatikan dulu pertanyaannya. Identifikasikan pelaku ekonomi yang ada di lingkungan rumah kalian. Berarti yang ada di rumah kalian. Siapa aja yang ada di rumah kalian? Ibu, ayah, kakak, adik. Mungkin ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi. Ya, seperti itu ya. Apa peran pelaku ekonomi tersebut bagi masyarakat di sekitar? Peran pelaku ekonomi tersebut bagi masyarakat sekitar. Kamu suka membeli jajan? Nah, itu ya peran pelaku ekonomi tersebut bagi masyarakat sekitar. Nanti Bapak koreksi semuanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan kasih video. Nanti kalian pahami, cermati, perhatikan. Halo, halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Narsin. Anak-anak, mari kita belajar tentang pelaku ekonomi, materi IPS kelas 7 semester 2. Nah, apakah itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian anak-anak, pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau disingkat RTP. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara atau disingkat RTN. Kemudian yang keempat adalah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri atau RTLN. Kemudian penjelasannya ada di sini. Pertama, rumah tangga konsumen. Apakah itu rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen adalah individu
atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian anak-anak, rumah tangga konsumen itu memiliki peran. Yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, memperoleh imbalan atas faktor produksi. Yang ketiga, bertindak mengonsumsi atau membeli barang atau jasa. Kemudian yang keempat, membayar pajak pada pemerintah. Kemudian, rumah tangga konsumen ini memiliki penghasilan atau pendapatan, yaitu yang pertama, sewa atau rent. Apakah sewa atau rent itu? Yaitu pendapatan atau penghasilan rumah tangga konsumen ketika menyewakan tanah pada perusahaan. Kemudian, penghasilan yang kedua namanya bunga atau interest. Adalah penghasilan yang diperoleh rumah tangga konsumen ketika meminjamkan dana untuk modal perusahaan. Kemudian yang ketiga namanya upah atau wage. Upah atau wage adalah imbalan bekerja pada perusahaan ketika mendapatkan imbalan pada waktu bekerja pada perusahaan. Kemudian yang keempat namanya laba atau profit. Apakah laba atau profit itu? Yaitu penghasilan yang diperoleh rumah tangga konsumen ketika memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan. Kemudian, pelaku ekonomi yang kedua namanya rumah tangga produsen atau perusahaan. Apakah itu rumah tangga produsen atau perusahaan? Yaitu pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen atau melakukan kegiatan produksi dengan cara meningkatkan nilai guna. Kemudian, rumah tangga produsen atau perusahaan ini memiliki peran. Yang pertama, memproduksi barang atau jasa, dan yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Anak-anak, rumah tangga produsen itu macamnya ada 3. Yang pertama yaitu BUMN. Apakah itu BUMN? BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya Pertamina, PT KAI, PT Pelni. Kemudian pelaku rumah tangga produksi yang kedua namanya badan usaha milik swasta atau BUMS. Apakah itu BUMS? Adalah badan usaha yang pemilik modal mayoritas adalah individu atau kelompok individu. Contohnya PT BCA, PT Gudang Garam, PT Indofood. Kemudian pelaku rumah tangga produksi yang ketiga yaitu koperasi. Apakah itu koperasi? Koperasi adalah suatu badan usaha yang pemilik modalnya adalah seluruh anggota koperasi. Contohnya, koperasi konsumen. Yang kedua, koperasi produsen. Ketiga, koperasi jasa. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Anak-anak, berikutnya adalah rumah tangga pemerintah. Apakah rumah tangga pemerintah itu? Yaitu pihak yang memiliki tugas mengatur, mengendalikan, dan mengontrol jalannya roda perekonomian. Kemudian, peran daripada rumah tangga pemerintah yaitu pertama, sebagai regulator atau pengatur perekonomian. Kapankah rumah tangga pemerintah sebagai regulator atau pengatur perekonomian? Yaitu ketika mengeluarkan peraturan atau kebijakan untuk lancarnya perekonomian sehingga masyarakat sejahtera, adil, dan merata. Misalnya, pemberian subsidi
aturan perpajakan, ataupun perizinan usaha. Kemudian, peran rumah tangga pemerintah yang kedua yaitu sebagai produsen. Kapankah rumah tangga pemerintah sebagai produsen? Yaitu ketika pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contohnya PT KAI, PT Pos Indonesia, BRI, dan lain sebagainya. Kemudian, peran rumah tangga pemerintah yang ketiga yaitu sebagai konsumen. Ketika kapan rumah tangga pemerintah sebagai konsumen? Yaitu ketika pemerintah sebagai pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun untuk masyarakat. Contohnya, sekolah yang membutuhkan kertas, printer, tinta, dan alat tulis. Juga contohnya seperti rumah sakit yang membutuhkan jarum suntik, membutuhkan obat-obat, ataupun membutuhkan alat kesehatan lainnya. Kemudian, pelaku ekonomi yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri atau RTLN. Siapakah masyarakat luar negeri itu? Yaitu masyarakat yang terlibat dalam perdagangan internasional yang memiliki peran satu, sebagai konsumen produksi dalam negeri, sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga dalam negeri. Yang ketiga, menciptakan terjadinya arus masuk barang dan jasa serta arus masuk faktor-faktor produksi. Yang keempat, melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia. Yang kelima, melakukan kegiatan perdagangan ekspor-impor. Yang keenam, masyarakat, keuangan, dan pendapatan negara berupa devisa. Baiklah anak-anak, sekarang penjelasan tentang pelaku-pelaku ekonomi sudah Ibu jelaskan. Kemudian, para pelaku ekonomi itu saling mengadakan suatu hubungan perdagangan ekonomi yang dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagai contohnya, Ibu kasih contoh pelaku ekonomi 3 sektor. Siapakah pelaku ekonomi 3 sektor itu? Yaitu interaksi antara sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor, sudah ada peranan pemerintah, namun belum ada kegiatan ekspor impor. Anak-anak, arus perputaran faktor produksi, barang, dan jasa serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah, berarti pemerintah sedang menerima penerimaan. Penerimaan pemerintah tersebut bisa berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa. Kemudian anak-anak, anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar, faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa, berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang pelaku ekonomi. Sekian, terima kasih. Nah, ini yang berkaitan dengan nanti tugas kelompok kalian. Di sini ada beberapa kegiatan. Nanti kalian kegiatan ini disesuaikan dengan materi pembelajarannya apa ya. Nanti dilihat. Nah, ini maksudnya ke mana nih? Ke rumah tangga apa? Yang ini rumah tangga apa? Nah, ya. Oke, paham? Nah, berarti Bapak akan kasih lembar peserta didik
untuk kelompok. Jadi kalian duduknya per kelompok. Boleh disiapkan dulu per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adirabu akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Konsumen. Mau dijelasin dulu? Untuk rumah tangga Gambar pertama, rumah tangga konsumen. Gambar kedua, rumah tangga masyarakat luar negeri. Gambar ketiga, kegiatannya sedang yang sedang berjualan sayuran. Membeli sayuran. Yang sedang membeli di supermarket. Yang gambar kedua, rumah tangga masyarakat, rumah tangga produsen sedang membuat barang produksi. Gambar ketiga, buat apa tuh? Produksi apa? produksi menjahit dan membuat sepatu. Gambar ketiga, rumah tangga pemerintah. Lihat ya, sedang rapat-rapat ya. Ya, sedang rapat. Ya, rapat. Dan yang terakhir, rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya. Sekian dan sebelumnya ada yang sama jawabannya atau beda atau bagaimana? Dan dari kelompok yang lain tidak ada? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Hari Selasa akan mempresentasikan KPD kami. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Gambar yang pertama sedang membeli sayur. Dan yang gambar yang kedua, orang yang sedang berbelanja di minimarket. Terus rumah tangga produsen. Gambar yang pertama, orang yang sedang menjahit baju, dan yang kedua sedang membuat sepatu. Yang ketiga, rumah tangga pemerintahan. Gambar yang pertama, orang yang sedang rapat. Dan yang gambar yang kedua, orang yang sedang membentuk keadilan. Dan yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Gambar yang pertama, orang yang sedang melakukan impor. Dan yang kedua, orang luar negeri yang sedang berdiskusi pekerjaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya mana? Oke, sudah semua ya yang maju ke depan. Bapak akan menyimpulkan tentang pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi tersebut merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa aja sih kegiatan ekonomi tersebut? Produksi, distribusi, konsumsi, ya, baik itu perorangan maupun organisasi. Di situ ada pemerintah atau swasta ya, atau masyarakat pada umumnya. Oke, sampai di sini. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang ekonomi, yaitu peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Sebelumnya Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari barusan. Kalian sudah memahami belum sih materi pelaku ekonomi yang tadi kita belajar? Alhamdulillah. Menemui kesulitan nggak untuk mengidentifikasi pelaku ekonomi itu? Tidak ya? Tidak. Manfaatnya apa sih belajar pelaku ekonomi barusan? Jadi lebih tahu tentang apa? Pelaku ekonomi itu siapa aja ya, jadi lebih tahu, kalian lebih paham pelaku ekonomi itu. Baik, sampai di sini dulu, berarti kita ketemu lagi minggu depan. Boleh disiapkan? Istadatuna Badana tulu minal yauma ya lana kru adua nabtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa sami'tu faradu ilayya inda hazati ilahi. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa sami'tu faradu ilayya inda hazati ilahi. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa sami'tu faradu ilayya inda hazati ilahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kifayakuna salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.